bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Firman Tuhan ini juga berbicara tentang namanya Natal yang kita rayakan di bulan Desember ini. Kalau minggu lalu kita belajar firman Tuhan dan menerima firman Tuhan tentang makna Natal bagian kedua, yaitu bahwa Natal itu adalah bukti cinta. Bukti cintanya Tuhan buat kita. Nah, kalau hari ini makna Natal bagian kedua, temanya adalah karakter Allah yang rendah hati. Jadi Natal adalah karakter Allah yang rendah hati. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Natal yang kita rayakan itu adalah bukti karakter Tuhan yang rendah hati melalui pribadi Kristus. Tadi dikatakan di 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya, harus dipertahankan. Yesus tidak mempertahankan miliknya, yaitu kehormatan, kehebatannya sebagai Allah yang duduk di tahta, tapi dia menyetarakannya dengan manusia. Dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus ketika lahir di kandang domba, dia mau sama dengan manusia. Dan dikatakan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai bahkan mati, sampai mati di kayu salib. Jadi Natal perlu kita ketahui, selain Natal itu adalah bukti cintanya Tuhan untuk kita, Natal itu artinya adalah bukti karakter Tuhan yang rendah hati. Dia tinggalkan tahtanya di surga, dia datang menjelma jadi manusia. Dikatakan di Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi jelas Tuhan katakan di Matius 11 ayat 29 bahwa dia punya satu sifat yang istimewa, yaitu rendah hati. Tuhan tidak perlu memang menyombongkan diri, karena tanpa menyombongkan diri, tanpa meninggikan dirinya, Tuhan sudah ditinggikan. Tuhan sudah memang benar-benar agung, Tuhan benar-benar ajaib, Tuhan benar-benar dahsyat, Tuhan benar-benar hebat, Tuhan benar-benar perkasa dan mulia. Jadi mengapa Tuhan tidak meninggikan dirinya, tidak menyombongkan diri? Karena tanpa memakai embel-embel meninggikan diri, dia sudah tinggi. Amin. Yang kedua, mengapa Tuhan tidak meninggikan dirinya, tidak menyombongkan dirinya? Karena kesombongan bukanlah sifat karakter Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kesombongan bukan sifat karakter Allah, coba kita lihat di dalam diri setiap umat Tuhan, adakah kesombongan itu? Kalau tidak ada, katakan amin. Kalau masih ada, katakan saya mau bertobat. Amin. Rendah hati itu sifat Allah, tapi kesombongan meninggikan diri itu sifat dari yang lain. Yaitu siapa? Iblis. Jadi bagaimana dengan engkau? Mirip siapakah sifat karaktermu? Kalau engkau sudah benar-benar merayakan Natal, Natal artinya adalah bukti karakter Allah yang rendah hati. Jadi kalau engkau sudah merayakan Natal, pastikan bahwa sifat karakter Allah yang rendah hati ada dalam dirimu. Amin. Umat Tuhan yang di rumah, ketahuilah, perayaan Natal artinya adalah transfer karakter Allah kepada manusia. Amin. Sudah ditransfer belum? Amin.
Atau rekeningmu yang dapat transferan, mintalah bertransfer karakter sifat Allah. Amin. Amin. Teman-teman yang di rumah, kalau belum ada transferan dari yang namanya bantuan dari pemerintah, BLT belum ditransfer, katakan puji Tuhan. Yang penting transfer karakter Allah sudah. Amin. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimanakah karaktermu? Apakah engkau punya sifat yang suka merasa engkau berjasa? Seperti iblis, Lucifer, merasa dirinya berjasa, merasa dirinya hebat. Apa yang terjadi? Tuhan buang dia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada sifat merasa berjasa, mungkin melakukan sesuatu, rasa udah berjasa terhadap orang tua mungkin, merasa berjasa terhadap anak mungkin, merasa berjasa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan karena sudah ikut pelayanan. Kalau ada perasaan merasa berjasa itu ciri-ciri sifat. Anda yang menjawab, umat Tuhan yang menjawab, amin. Tetapi ketika kau melakukan banyak hal untuk anakmu, melakukan banyak hal untuk orang tuamu, melakukan banyak hal dalam pekerjaan Tuhan, tetapi kau mengatakan apa yang kau lakukan belum ada apa-apanya, amin. Itulah karakter Allah, amin. Adakah itu dalam dirimu? Saya ulang kembali, di minggu-minggu yang dulu pernah saya katakan ada 3 jenis jual mahal. Benar tidak? Yang pertama apa? Kalau pelayanan harus dibujuk-bujuk, itu namanya jual mahal dengan Tuhan. Itu karakter siapa? Ayo, itu bukan karakter Allah. Hari ini juga bertobat, amin. Yang kedua, jual mahal yang kedua adalah harus dapat PK, dapat amplop dulu baru mau melayani. Ini namanya jual mahal yang kedua, dan ini bukan sifat Allah. Kalau Allah di dalam dirimu itu hari ini juga bertobat. Jual mahal yang ketiga, mau pelayanan, kalau melayani di gereja besar dengan jumlah banyak orang yang banyak, tapi kalau di tempat pelayanan yang kecil, dia berkata, aduh itu bukan levelku. Tahukah Anda, Yesus tidak lahir di gedung besar, amin. Yesus tidak lahir di gereja yang gedungnya besar, amin. Yesus tidak lahir di istana, amin. Yesus tidak lahir di hotel, tapi Yesus lahir di kandang domba. Sudah kandang domba, hina lagi, di kota kecil lagi, di pelosok lagi. Jadi kalau Anda mau pelayanan harus di tempat yang besar, super AC, gedungnya bagus. Kalau itu yang menjadi kesukaan Anda, itu bukan karakter Allah. Hari ini juga bertobat, amin. Jangan jual mahal dengan Tuhan, amin. Jangan jual mahal dengan Tuhan, amin. Karena semua yang ada dalam diri kita, apapun yang kita miliki, talenta karunia yang Tuhan beri, itu harus persembahkan bagi Raja dan segala raja. Karena itu kita dapat dari Tuhan, amin. Seharusnya bersyukur, dipercaya melayani Raja dan segala raja, amin. Seharusnya bersyukur. Orang lain tidak punya talenta karunia seperti engkau, tapi engkau dipercayakan Tuhan talenta karunia. Jadi jangan lupa pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah yang disebut rendah hati. Dikatakan di firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi orang-orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan, mengandalkan uang, itu pastinya sudah jauh dari Tuhan. Dan itu pastinya adalah sifat kesombongan, dan itu bukan karakter Allah. Sifat Allah adalah rendah hati. Dia menanggalkan kealahannya dan mengambil rupa sebagai manusia. Katakan rupa manusia itu istilahnya kenosis. Yohanes 1:1-14 dikatakan dia menjelma jadi manusia.
untuk menghampiri kita manusia yang adalah dulunya orang berdosa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apa makna Natal yang akan kita terima dan kita nikmati? Lewat karakter Allah yang rendah hati. Ada dua hal. Kalau minggu lalu juga kita dapat dua hal, hari ini juga kita dapat dua hal makna Natal. Teladanilah sifat karakter Kristus yang rendah hati, yaitu yang pertama adalah kenakan pakaian kerendahan hati. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saat-saat ini juga, detik ini juga, engkau hadir di tempat ini, engkau ada saat ini, dipastikan engkau tidak datang dalam keadaan telanjang, tapi engkau datang dengan berpakaian, bahkan pakaian yang bagus datang di rumah Tuhan. Amin. Ada di sini yang tidak berpakaian? Semuanya berpakaian. Dikatakan di firman Tuhan, pakaianmu harus jubah yang putih. Bukan berarti yang dimaksud adalah baju yang secara jasmani. Kalau kita datang ke sini aja kita harus pakai baju, karena kita harus menutup bagian tubuh kita. Demikian juga karakter yang rendah hati bukanlah sekedar teori, bukanlah sekedar istilah, tetapi Tuhan katakan poin pertama adalah kenakan pakaian kerendahan hati. Apa maksudnya? Sampai pakaianmu adalah pakaian kerendahan hati. Ini pakaian yang saya pakai ini melekat di tubuh saya. Jadi karakter yang rendah hati itu harus sampai melekat. Tidak hanya sekedar kata-kata rendah hati. Apa buktinya? Buktinya kalau karakter rendah hati itu melekat dalam tubuh kita, kita pasti mau diajar, mau dibina, mau dididik menjadi murid Kristus. Itulah orang yang rendah hati. Jadi kalau kau mau kerendahan hati itu menjadi pakaianmu, engkau mau dibina, engkau mau dididik, engkau mau diarahkan, engkau mau dimuridkan menjadi murid Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini kelihatannya adalah sepele, tapi sungguh tidak sepele. Seperti Tuhan mengatakan, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Seperti seorang pelatih ketika mau mengadakan pertandingan, contohnya mengadakan pertandingan mungkin PON, Pekan Olahraga Nasional, banyak yang dipanggil untuk jadi peserta dan mereka dikarantina, dididik, dilatih dengan keras, dibentuk untuk menjadi seorang atlet. Mungkin ada 500 orang yang dipanggil dari berbagai kota, dari mungkin untuk satu provinsi, dari berbagai kabupaten, untuk dikirim ke Jakarta untuk mengikuti PON, Pekan Olahraga Nasional. Di antara mereka yang 500 itu, tidak mungkin semua yang 500 itu akan ikut dalam pertandingan. Mereka semua dibina dengan keras, dididik dengan keras, dibentuk. Pertanyaannya adalah, siapakah yang dibentuk? Atletnya. Apakah atletnya yang akan membentuk pelatihnya? Saya mau bawa arus pikiran kita kepada apa yang saya jadikan cerita ilustrasi tadi. Bayangkan Anda sedang jadi peserta yang akan dibentuk menjadi atlet dan ada pelatihmu. Apa yang dilakukan pelatih? Satu kata dari sini. Apa yang dilakukan pelatih? Iya, pasti pelatih. Apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan? Satu saja. Ada ribuan banyak yang dilakukan pelatih terhadap atletnya. Apa? Yang udah pasti mengajar. Mengajar apa?
dilakukan? Pak David? Iya, apa yang dilakukan? Mendidik, mengajar. Apa kira-kira yang dilakukan? Disiplinkan. Apa? Disiplinkan. Disiplin. Iya, disiplin apa? Itu kan kecuali ya, merubah karakter itu kan gak apa, masih bukan hal yang real, cuman teori itu, ya kan? Mengubah sifat, tadi itu kan bukan real, itu masih kata sifat. Apa? Latihan. Apa? Latihan fisik. Bangun harus pagi-pagi sekali, benar apa enggak? Benar apa enggak? Apakah dia bilang, hei para atletku, silakan bangun sesuka hati, mungkinkah? Itu segera dipecat saja itu pelatih. Pasti bilang apa? Lagi. Apa lagi? Apa? Makan? Tepat waktu. Apa lagi? Apa yang dilakukan lagi? Jangan begadang. Iya. Terus apa lagi? Yang lebih keras? Apa lagi? Latihan tiap hari. Apa lagi? Ini yang Anda tidak sukai, maka Anda tidak menyebutkan itu. Apa yang dilakukan pelatihnya? Pelatihnya marah tiap saat. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Suruh lari 500 meter, dia lari 5 menit. Dia bilang apa? Bilang apa? Itu kelamaan, ulangi lagi. Lari lagi 500 meter 4 menit. Dimarahi lagi. Salah. Bukan 5 menit. Bukan 4 menit. Tapi kalau bisa jangan sampai 1 menit. Disuruh lagi lari. Setelah lari, cara mulai berlarinya di start kurang pas bentuk kakinya, kurang tepat posisi kakinya. Bisa ditendang sama pelatih apa enggak? Ditendang. Ini posisi kakimu enggak benar. Di hati pelatih orang yang dilatih apa? Ayah Tuhan. Apa dikatakan? Yang rohani lah. Apa yang dikatakan? Untung kamu adalah pelatihku. Kalau enggak, aku datang cepat lari. Tidak. Tapi karena engkau yang mengatakan, maka aku nurut saja. Karena engkau pelatihku, karena engkau pemimpinku. Apakah atlet ini akan berkata kepada pelatihnya? Apakah dia katakan kurang ngajar kamu? Aku sudah bagus, masih kau katakan kurang. Kamu aja coba, bisa apa enggak? Coba kamu lari 1 menit 500 meter, bisa apa enggak? Apakah atletnya mengatakan begitu? Halo? Kalau iya dia katakan begitu, pelatih tidak akan merekomendasikan dia untuk ikut PON, untuk ikut pekan olahraga nasional. Jadi sekarang kalau engkau ditempatkan Tuhan sebagai orang yang siap untuk dilatih, apa modalnya supaya kau muncul jadi pemenang? Apa modalnya? Rendah hati. Kalau sudah rendah hati pasti ada nurutnya. Kenapa selama ini kau tidak nurut? Karena tidak rendah. Kata Tuhan, banyak dipanggil, sedikitnya terpilih. Masa sekarang adalah masa penyaringan. Benarkah Anda tahu firman Tuhan yang berkata, ke surga jalannya sempit, ke neraka lebar. Kira-kira kenapa bisa sempit jalan ke surga? Karena banyak aturannya. Amin. Kenapa lebar jalan ke neraka? Karena di sana jalan tol bebas hambatan. Nubruk-nubruk juga boleh. Mau lakukan apa saja boleh. Lakukan dosa boleh, melawan boleh.
Tetapi kalau ikut Tuhan mau ke surga, ikuti aturan yang ada. Aturannya yang dikatakan firman Tuhan hari ini buat kita adalah miliki karakter Allah. Karakter Allah banyak, tapi Tuhan minta karakter yang satu itu aja dulu hari ini, yaitu apa? Rendah. Dan itu harus melekat jadi bajumu. Amin. Amin. Yang siap punya baju rendah hati, angkat tanganmu, katakan amin. Terimalah transfer karakter Allah ini, karena itu modal untuk menjadi orang sukses. Amin. Bersedia turun ke bawah, itu orang-orang yang rendah hati. Kalau dia sudah punya sikap pakaian karakter kerendahan hati, maka dia akan bersedia turun ke bawah, merangkul orang-orang miskin, merangkul orang-orang susah, merangkul orang-orang yang terpinggirkan, orang yang dipandang sebelah mata. Sebab seperti itu juga Yesus. Yesus lahir bukan di kota besar, bukan di istana, tetapi dia lahir di kota kecil, itu kota Bethlehem, di kandang yang hina. Maka saudara yang dikasih Tuhan, kenakanlah pakaian kerendahan hati. Artinya, mengenakan pakaian kerendahan hati artinya sikap karaktermu yang rendah hati itu harus sampai melekat. Amin. Jadi sehari-hari kau dikenal orang bukan karena sombong. Amin. Orang kenal engkau bukan karena engkau kaya. Orang kenal engkau bukan karena usahamu. Oh itu Pak David itu usahanya itu loh yang apa itu. Aku sering makan di tempatnya Pak David, bukan seperti itu. Tapi dikenal karena kerendahan hati melekat dalam diri. Amin. Ada orang yang mancing-mancing emosi, katakan pakaianku adalah pakaian kerendahan hati. Amin. Amin. Jadi ini pegang baju ini melekat ini baju. Jadi kerendahan hati itu harus sampai melekat. Maka kalau karakter itu ada dalam dirimu, maka engkau akan dengan senang hati turun ke lapangan merangkul orang-orang yang membutuhkan rangkulan. Dan engkau akan berkata, berikanku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikanku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Katakan, ku mau berada dalam apa? Dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang ajaib. Tuhan akan pakai engkau memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, bagikan dan kita bersama, jadikan hatiku seperti hatimu Bapa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kenakan pakaian kerendahan hati. Artinya karakter Allah yang rendah hati itu melekat dalam dirimu. Kalau itu sudah melekat, Tuhan juga akan pakai engkau luar biasa, memulihkan hati mereka yang terluka. Ada banyak orang yang terluka di luar sana, baik mereka umat Tuhan yang terluka, hidup dalam kepahitan, maupun mereka-mereka yang belum percaya Yesus. Mereka terluka. Ketika kita mengobati lukanya, dia akan berkata, siapa kau Allahmu? Baru kita perkenalkan Yesus kepada mereka, maka mereka terima keselamatan. Amin. Dan kita bisa jadi rumah bagi mereka yang lelah, mereka yang sudah pusing menjalani hidup penuh dengan persoalan masalah. Ketika kita datang kepada mereka, Tuhan pakai kita jadi penasehat buat mereka, sehingga mereka merasa dekat dengan kita, nyaman. Jadi kita menjadi rumah bagi mereka. Kita bisa membagikan hidup kita, milik kita bersama. Artinya
Artinya ketika engkau diberkati Tuhan, engkau tidak mengatakan ini milikku, ini punyaku, ini ku semua. Tetapi engkau berkata, ini berkat Tuhan, aku siap bagikan buat mereka yang membutuhkan. Amin. Kapan kita memberi? Saat kita berkelimpahan, saat kita berlebihan. Tuhan berkata, lebih berbahagia yang memberi dengan kekurangan. Ini pohon Natal. Nanti kita secara khusus merayakan perayaan Natal di tanggal 25. Biasanya kita tidak merayakan di tanggal 25. 25-nya hanya ibadah saja. Tapi karena keadaan pandemi yang sekarang, kita buat jadi simple. Perayaan sekaligus ibadah di tanggal 25. Ini ada pohon Natal. Di bawahnya ada kado-kado. Tapi lihatlah betapa sepinya kado yang dibawa pohon Natal. Bagaimana saudara yang dikasih Tuhan? Maukah kita di tanggal 25 nanti kita menaruh satu kado di bawah pohon Natal itu? Amin. Mungkin isinya hanya benda yang harganya 10.000, tidak persoalan, no problem. Tapi pikirkan sesuatu barang yang bisa berguna, taruh di bawah pohon Natal. Kalau bisa taruh di tanggal 24 gladi bersih. Tanggal 25 kado yang ada di bawah pohon Natal kita bagikan untuk lingkungan di sini. Amin. Kalau itu kita bagikan untuk diri kita sendiri, alias apa namanya, tukar kado. Di manakah kasihmu? Berarti engkau pamrih. Hai umat Tuhan yang di rumah, mungkin engkau melakukan ini, pernah melakukan itu. Bahkan umat Tuhan yang ada di sini, di hari Natal tukar-tukar kado. Kau beri kado kepada sesamamu, sesamamu kasih engkau kado. Bukankah itu pamrih balas budi? Seharusnya engkau memberi tanpa mengharap balasan. Yang punya pakaian kerendahan hati, katakan amin. Tanggal 25 kau taruh satu kado di situ. Jangan katakan engkau tidak punya uang. Tuhan katakan lebih berbahagia yang memberi dari kekurangan. Amin. Masalahnya aku gak punya uang besar, aku gak punya uang yang harga 100.000 merah. Beli apa saja yang harganya mungkin 5.000 rupiah. Atau mungkin ada barang di rumahmu yang kau tidak pakai lagi, bungkuskan di kado, taruh di bawah pohon Natal. Amin. Ada alasan untuk tidak memberi? Tidak ada alasan. Dipastikan pohon Natal kita tanggal 25 sudah banyak kadonya. Amin. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk meneladani sifat karakter Kristus yang rendah hati adalah ingat, ya, bahwa Natal itu adalah bukti karakter Kristus. Oleh sebab itu, jadikanlah rendah hati itu menjadi lifestyle, apa, gaya hidup. Kalau tadi jadi pakaian, sekarang menjadi gaya hidup. Dikenal orang karena rendah hati, bukan karena kesombongan. Jadi sehari-hari engkau selalu dikenal karena engkau rendah hati. Amin. Bahkan berubah namamu, mungkin buat di namamu Ponco rendah hati. Amin. Amin. Sebutkan. Ya. Yuk. rendah hati. Ya. Jadi rendah hati. Ya, ini Juliana Sinaga rendah hati. Jadi mulai sekarang di belakang nama kita ada form yang baru, yaitu apa? Rendah hati. Setuju? Katakan amin. Yang katakan amin. Jadi karakter Allah ditransfer hari ini buat kita sebagai makna Natal. Dan karakter Allah yang rendah hati itu menjadi pakaian kita, melekat di dalam diri kita. Karakter Allah yang rendah hati itu menjadi gaya hidup kita, amin. Sehingga ketika kita dilihat orang mengenal kita karena kita rendah hati. Yang setuju katakan amin. Ingat, Natal bukanlah merayakan kelahiran Yesus lagi, amin. Karena Yesus cuma lahir satu kali. Jadi jangan bilang ke anak-anakmu, kita mau merayakan kelahiran Yesus. Bukan lagi merayakan kelahiran Yesus, tetapi menyambut
kedatangan sang mempelai. Amin. Iya. Sebagai mempelai. Dikatakan di Yesaya 62 ayat 5 yang kemarin firman Tuhan kita baca. Firman Tuhan harian yang kita baca kemarin. Yesus datang bukan lagi sebagai bayi, tapi Yesus datang menjadi mempelai. Ini camkan. Sang mempelai yaitu Kristus datang untuk menjemput. Sekali lagi saya katakan. Sang mempelai yaitu Yesus datang untuk menjemput umatnya yang karakternya, sifatnya menyerupai Kristus, yaitu rendah hati. Ingat itu. Jadi pertanyaannya, sudahkah engkau rendah hati? Rendah hati jangan sekedar teori. Supaya tidak hanya sekedar jadi teori, maka jadikanlah rendah hati menjadi pakaianmu. Jadikanlah rendah hati menjadi gaya hidupmu sehari-hari. Dan camkan itu di hati. Ada dua hal yang harus dicamkan. Bahwa Kristus datang yang kedua kali nanti sebagai mempelai. Dia hanya menjemput orang yang karakternya mirip dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus datang yang kedua kali nanti. Dia hanya menjemput orang-orang yang sudah dewasa. Jadi ciri khas orang yang dewasa rohani adalah rendah hati. Ingat ini baik-baik. Yesus sebagai mempelai datang menjemput kita. Kalau karakternya dia ada dalam diri kita, yaitu rendah hati. Yang kedua, Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita. Kalau kita sudah dewasa. Ciri orang dewasa rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang dewasa rohani. Jadi terimalah makna Natal. Terimalah transfer karakternya Allah yang rendah hati. Jadikan itu menjadi pakaian kerohanian. Menjadikan sifat karakter Allah yang rendah hati menjadi gaya hidupmu sehari-hari. Maka Tuhan akan berkenan atas hidupmu. Dan dipastikan engkau pasti jadi mempelai Kristus. Dan dipastikan selama kita di bumi ini, Tuhan akan memakai kita untuk memulihkan mereka yang terluka, dan untuk jadi rumah bagi mereka yang lelah, dan untuk jadi berkat bagi banyak orang, supaya banyak jiwa diselamatkan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Persiapkan persembahanmu untuk Tuhan, dan setelah itu maju ke depan, kita angkat pujian.